pembubaran melalui aksi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Anu Nomor 17 Tahun 2013 yang berisi tentang pembentukan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di era sebelumnya dengan upaya-upaya untuk kemudian dapat memutihkan kembali kasus-kasus pelanggaran. Ada sejumlah indikator yang sangat mencolok gitu ya, bahwa ada tindakan-tindakan atau ada satu gestur upaya untuk kemudian melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau kultur militer gitu ya, untuk kemudian terinstalasi lagi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pertama mungkin teman-teman ingat bagaimana retret yang dilakukan di Magelang yang kemudian dihadiri oleh sejumlah menteri, wamen dan juga utusan presiden yang jumlahnya mungkin melebihi hampir 100 lebih orang gitu ya, untuk menghadiri retret yang bernuansa militer di Magelang. Lalu juga ada sejumlah upaya-upaya dalam melibatkan TNI dalam sendi-sendi kebijakan publik dan juga sendi-sendi kehidupan sipil setelah proses inaugurasi presiden wakil presiden di 20 Oktober. Kami mencatat teman-teman, pertama ada wacana pembentukan UNIF teritorial pembangunan dan implementasi makan bergizi gratis, yang itu juga melibatkan anggota TNI gitu ya. Jadi proses-proses dalam pembentukan upaya-upaya dalam mendorong monitoring gitu ya daerah-daerah rawan gitu ya, daerah rawan gitu ya, itu juga kemudian mengimplementasikan atau bermuara pada upaya wacana dibentuknya satu komando teritorial baru gitu ya, yang ada di beberapa provinsi untuk kemudian dapat mengejawantahkan peran TNI lebih jauh gitu ya di era pemerintahan hari ini. Dan juga yang mencolok adalah bagaimana kemudian pelibatan TNI mengacu pada undang-undang TNI gitu ya, yang ada terutama pasal 7 ayat 3, di situ dijelaskan ada macam-macam bentuk keterlibatan TNI. Ada dua di situ. Pertama adalah operasi perang, yang kedua adalah operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang itu selalu kerap kali dipakai untuk menjustifikasi keterlibatan TNI dalam sejumlah bentuk-bentuk keterlibatan TNI dalam ruang-ruang untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada dalam negara. Tapi lagi-lagi kalau kita merujuk di pasal 7 ayat 3 dalam proses untuk kemudian melibatkan TNI dalam konteks operasi militer selain perang, perlu adanya ketetapan politik dan juga ketetapan hukum yang dikeluarkan melalui keputusan atau peraturan atau mungkin instruksi presiden untuk kemudian dapat menjadikan justifikasi secara legal, secara regulasi gitu ya, agar itu dapat menjadi sebuah acuan pengawasan dan juga pengamanan dalam proyek strategis nasional, bahkan untuk makan bergizi gratis. Kami belum dapat menemukan dokumen yang dapat menjustifikasi keterlibatan TNI berdasarkan undang-undang TNI. Artinya bisa kita simpulkan bahwa tindakan untuk pelibatan TNI dalam sejumlah kebijakan negara, dalam sejumlah proyek-proyek negara itu merupakan satu kebijakan atau satu operasi yang ilegal, karena dia tidak didasari dari ketetapan yang ada 20 juta hektar lahan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk proyek ketahanan pangan, yang itu juga kemudian mengandalkan lagi-lagi institusi militer begitu ya, sebagai sebuah institusi untuk melakukan pengamanan dalam pembukaan lahan. Nah, kami mengkhawatirkan dengan satu gestur pelibatan militer ini, maka ke depan kami memproyeksikan ada bentuk-bentuk atau ada satu ruang potensi clash yang tidak bisa dihindarkan antara masyarakat dan juga aparat keamanan dan juga aparat pertahanan, yaitu TNI dan juga Polri. Karena lagi-lagi TNI dan Polri masih hak masyarakat untuk dapat memberikan masukan, saran, dan juga hak untuk kemudian dapat dilibatkan dalam setiap proses-proses pembangunan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional. Nah, yang ketiga yang kami soroti masih dalam konteks reformasi sektor keamanan dan juga peran militer yang bersinggungan dengan masyarakat adalah konflik yang baru-baru ini terjadi di Rempang begitu ya. Ini adalah salah satu residu atau efek berantai gitu ya, karena semenjak kemudian clash tragedi yang ada di Batam gitu ya, untuk kemudian terlibat dalam proses-proses bernegosiasi dengan masyarakat. Kehadiran dari Korem kami lihat adalah sebagai bentuk tindakan intimidasi untuk kemudian dapat menekan masyarakat agar dapat kemudian setuju dan sepakat dengan negosiasi-negosiasi yang diajukan oleh BP Batam kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya perusahaan asing atau perusahaan yang nanti akan beroperasi di Batam, di Rempang,
itu bisa beroperasi dengan maksimal. Nah, selanjutnya kawan-kawan yang kami juga soroti gitu ya, dalam minggu kedua bulan Desember gitu ya, tepatnya tanggal 16 Desember, Prabowo Subianto itu menekan satu kepres gitu ya, terkait dengan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Yang memang kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional, dia memang diamanatkan untuk membentuk satu Dewan Pertahanan Nasional. Tapi lagi-lagi kami melihat pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini penuh dengan satu muatan politik gitu ya. Karena pertama, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini pasti akan kemudian bertabrakan atau bertentangan dengan Wantanas, Dewan Keamanan Nasional gitu ya. Yang pada akhirnya kemudian bisa menghadirkan satu bentuk tumpang tindih kewenangan gitu ya, yang pada akhirnya dapat mengisyaratkan ketidakefektifan dalam governance atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa pemerintahan hari ini terdiri dari 48 kementerian dengan 53 menteri gitu ya. Kami juga melihat bahwa ada pembentukan lembaga-lembaga baru yang pada akhirnya juga mengindikasikan inefisiensi dari pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang hari ini terjadi terhadap perwira-perwira kepolisian, perwira-perwira tinggi kepolisian yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo yang kemudian dipromosikan menjabat dalam jabatan-jabatan strategis, baik itu di Mabes Polri maupun di polda-polda yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kami melihat ini sebagai salah satu ketidakpekaan negara dalam terutama institusi kepolisian hari ini dalam melihat bagaimana kritik-kritik masyarakat terhadap institusi Polri. Kami mencatat ada sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi ada 3 kasus yang menurut kami sangat mencolok dan menyita perhatian masyarakat. Pertama adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anak di bawah umur di Semarang. Sejumlah wisatawan atau turis-turis asing dari Malaysia yang kemudian menghadiri konser DWP. Dan yang ketiga, itu kami juga melihat sejumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan kepolisian, terutama kekerasan kepolisian dalam konteks pengamanan masa aksi gitu ya, yang terjadi dalam tempo kurang lebih 3 bulan terakhir. Misalnya dalam konteks aksi terhadap protes terhadap kenaikan PPN 12%, aksi juga akuntabilitas penyelesaian kasus. Bisa teman-teman lihat di sini, kami mendokumentasikan kurang lebih 136 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian Republik Indonesia dan juga 12 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI, begitu ya. Dengan sejumlah kasus-kasus yang tadi sudah saya sampaikan beberapa, yang menurut kami ini adalah kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik dan kemudian mendorong publik untuk kemudian kritis dan juga mengkritik institusi-institusi penegakan hukum dan juga institusi pertahanan. Pertama, teman-teman bisa lihat di ujung paling kiri, kasus Afif Maulana. Ini terjadi di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi dan prosesnya sampai hari ini masih terus berjalan. Terakhir, kami mendapati informasi bahwa Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi. Nah, ini salah satu hal yang juga sangat-sangat anomali gitu ya. Dalam sistem hukum acara tidak dikenal sebenarnya surat penghentian penyelidikan. Karena sejatinya penyelidikan itu merupakan salah satu mekanisme untuk mencari bukti-bukti awal atau bukti-bukti yang kemudian mendorong gitu ya analisa terjadinya satu peristiwa atau satu kasus gitu ya. Tapi dalam kasus Maulana, setelah adanya proses-proses yang ganjil gitu ya dan juga janggal dalam proses-proses misalnya dalam ekshumasi, dalam proses otopsi dan juga dari sejumlah statement-statement yang disampaikan oleh petinggi-petinggi kepolisian di Polda Sumatera Barat, rasa keadilan yang harusnya dapat diterima oleh keluarga korban Afif Maulana. Yang kedua, teman-teman bisa bergeser ke sebelah kanannya, kasus penembakan Gama yang hari ini juga menetapkan satu pelaku gitu ya, yang merupakan anggota polisi dari Satuan Narkoba dan juga kemudian berakhir pada mutasi gitu ya, Kapolres Semarang yang pada akhirnya juga kami masih belum melihat ada satu upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perkembangan penegakan hukum terhadap atau penyelesaian kasus terhadap kasus penembakan Gama sampai hari ini. Jadi proses yang lambat terhadap itu juga masih belum terjadi, bahkan ketika kasusnya sudah berjalan hampir lebih dari 2 bulan.
Lalu yang ketiga, kasus yang baru-baru terjadi di Serang, itu kasus penembakan bos rental mobil gitu ya, yang terjadi dan melibatkan 3 orang prajurit TNI AL. Perkembangan yang baru terakhir kami dapatkan adalah 3 anggota TNI AL ini sudah diperiksa oleh Puspom TNI AL gitu ya, dan juga akan diajukan pada pengadilan militer. Nah, ini bertentangan sebenarnya pada prinsip proses-proses penegakan hukum atau proses-proses yang ada dalam Undang-Undang TNI, di mana dalam salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang TNI ada dua tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang TNI. Pertama, tindakan pidana alih kemudian mengajukan pada penyidikan mekanisme peradilan umum. Pihak TNI, terutama TNI AL, kemudian mendorong percepatan proses hukum melalui yuridiksi hukum militer atau peradilan militer. Sehingga kami melihat bahwa ini adalah salah satu upaya tambahan untuk mendorong adanya impunitas yang menjadi salah satu kultur yang tetap ada dalam institusi TNI. Nah, kasus selanjutnya adalah kasus yang juga terjadi di penghujung tahun 2024, adalah kasus penyerbuan oleh sejumlah oleh beberapa orang atau ratusan prajurit dari Armet di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, kepada satu desa bernama Desa Cinta Adil di Deli Serdang, dilakukan oleh Satuan Batalion Armet 2 garis miring 2105 Kilap Semagan, dan menyebabkan 8 orang luka berat dan 1 orang meninggal. Nah, ini juga salah satu kasus yang sampai saat ini gitu ya, proses hukumnya masih sangat lama. Terakhir kami mendapati satu statement atau satu pernyataan dari mantan Pangdam atau Panglima Daerah Militer Bukit Barisan, Muhammad Hasan, yang menyatakan bahwa sudah ada tindakan hukum kepada 25 orang pelaku penyerbuan yang kemudian mengakibatkan 9 orang menjadi korban dalam tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh anggota TNI AD, begitu ya, kepada satu warga di Desa Cinta Adil, Deli Serdang. Dan ini kemudian juga membuka tabir bahwa proses hukum yang akuntabel dan transparan itu tidak dilakukan dalam proses hukum yang kemudian harusnya dibuka secara transparan, dibuka secara adil, dan juga dibuka secara akuntabel kepada publik. Dan terakhir, kami juga melihat ada satu upaya intervensi politik, teman-teman, yang terjadi di penghujung tahun 2024 di Desember, di mana kemudian kami mendapati dan juga kami mengutip begitu ya hasil temuan dari Tempo kala itu yang menyatakan bahwa tim penyelidikan kasus pelanggaran HAM untuk pembunuhan aktivis Munir Said Talib itu mendapati satu tekanan dari anggota DPR RI gitu ya, yang kemudian meminta adanya upaya untuk menghentikan sementara proses penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir Said Talib kala itu, dengan alasan bahwa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran itu harus bersih dari isu-isu yang kemudian kemungkinan besar dapat mencoreng 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Nah, next juga fungsi dari pemerintah kemarin ketika ada pertukaran tahanan hukuman mati, yaitu Mary Jane yang sudah dikembalikan kepada negaranya, yaitu negara Filipina. Tapi kami juga melihat ada permasalahan struktural yang masih belum ditangani oleh pemerintah Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah komitmen terhadap penghapusan praktek hukuman mati yang ditunjukkan dengan abstennya Indonesia dalam satu agenda PBB terkait dengan komitmen terhadap penghapusan hukuman mati di negara-negara seluruh dunia, di mana dari hampir 130 negara lebih gitu ya, Indonesia memilih abstain, artinya tidak memberikan acuan kita untuk menilai bagaimana komitmen Indonesia dalam mendorong penghapusan hukuman mati. Yang kalau kita simak gitu ya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, hukuman mati itu sudah masuk menjadi pidana alternatif, menggantikan proses pidana utama gitu ya dalam KUHP yang lama. Artinya sampai kemudian nanti tahun 2026 KUHP baru terlaksana, Indonesia punya kewajiban untuk kemudian dapat membenahi aturan-aturan hukum supaya dapat sinergi dengan KUHP baru, sehingga terjadi satu peristiwa atau satu moratorium hukuman mati. Yang kedua, kami juga menyoroti gitu ya dalam beberapa waktu terakhir ada wacana hukuman mati yang kembali digaungkan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan saat ini melalui Deks Pemberantasan Narkoba yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit yang tengah mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang telah memiliki putusan hukuman tetap. Artinya, tentu ini kemudian berkebalikan. Ketika kemudian kalau kita masih ingat gitu ya, dalam kampanye Presiden waktu itu Prabowo punya komitmen terhadap upaya-upaya dalam mengedam hukuman mati, tentu ini kemudian bertolak belakang dengan janji dan juga komitmennya dia kala itu, di mana kemudian kementerian atau kabinetnya kemudian mengupayakan adanya percepatan eksekusi. Tentu ini kemudian sangat-sangat bertentangan dan malah menambah kemudian iklim hukuman mati yang masih terus diterapkan oleh Indonesia. Dengan catatan kawan-kawan, hukuman mati ini merupakan satu hukuman yang sangat problematik. Menurut kami, hukuman mati ini tentu melanggar asas hak asasi manusia karena dia melanggar hak hidup dan juga hak atas keadilan yang utuh, begitu ya. Karena kami mendapati dari sejumlah terpidana mati yang kontras dampingi masih ditemukan sejumlah proses-proses rekayasa hukum dan juga unfair trial yang terjadi dan juga sejumlah kasus-kasus fenomena penyiksaan yang menyertainya. Artinya ada sejumlah kasus-kasus tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum pada akhirnya pengadilan yang ada di Indonesia menetapkan hukuman mati. Sehingga kami menyoroti hukuman mati ini sangat-sangat problematik, sangat-sangat diskriminatif, hanya kemudian menyasar pada aktor-aktor atau pelaku-pelaku tindakan pidana yang sebenarnya bukan merupakan aktor utama dari sebuah peristiwa, tapi dia merupakan aktor-aktor yang pidana. Begitu. Jadi problem hukuman mati ini sangat problematik, sehingga kami mendorong pemerintah Indonesia itu dapat menerapkan penghapusan hukuman mati dan juga moratorium hukuman mati. Nah, selanjutnya di isu kelima yang kami juga soroti adalah persistensi atau keberlanjutan dari pembungkaman di ruang sipil. Nah, tadi premisnya saya sudah jelaskan bahwa nilai demokrasi itu kemudian dipengaruhi oleh sejumlah variabel dalam hak asasi manusia. Terutama sekali kami menyoroti adalah peran dari poin soal kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu kemudian kita berbicara soal kebebasan sipil, kita berbicara soal kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan waktu dalam proses 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kami mendapati ada 19 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat sejak Oktober 2024. Seperti misalnya represivitas terhadap aksi penolakan PPN 12% yang juga dilakukan oleh beberapa masa aksi gitu ya. Pertama ada masa aksi mahasiswa, yang kedua kami juga menyoroti ada akses yang cukup berlebihan diberikan oleh aparat keamanan dan juga aparat ketertiban umum gitu ya terhadap masa aksi dari kelompok warga gitu ya, bareng warga waktu itu, koalisi bareng warga, ketika hendak menyerahkan surat terbuka kepada Setnek untuk menyampaikan kritik terhadap penerapan pajak PPN 12%. Yang kedua adalah aksi ke-63 Deklarasi Kemerdekaan West Papua yang ini tersebar di sejumlah daerah, tapi kami melihat ada ketegangan yang luar biasa seenggaknya di dua daerah, Jogja dan juga Makassar, yang direpresi sangat brutal oleh aparat kepolisian dengan penangkapan, dengan kemudian pemukulan, penganiayaan, bahkan kemudian ada penangkapan paksa demonstran waktu itu dengan tidak melalui prosedur hukum yang sesuai dengan kitab undang-undang yang terjadi di Jakarta di Duku Atas. Jadi ini adalah sejumlah aksi-aksi yang kami catat gitu ya, menjadi satu epicentrum tindakan-tindakan pembungkaman gitu ya melalui represivitas aparat keamanan yang terjadi selama kurun waktu 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan juga yang terbaru adalah kami juga menyoroti serangan terhadap pembela hak asasi manusia yang terjadi dalam periode Oktober 2024 sampai Januari 2025. Yang terbaru itu di Januari teman-teman ada 2 serangan digital terhadap institusi maupun aktor pembela hak asasi manusia. Pertama adalah peneliti Indonesian Corruption Watch yang didoxing setelah menyampaikan pandangannya soal masuknya Joko Widodo dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCPR gitu ya, yang kemudian akun WhatsApp-nya itu kemudian didoxing atau identitasnya itu kemudian disebarkan di media sosial dan pada akhirnya berujung pada intimidasi dan juga sejumlah tindakan-tindakan ancaman-ancaman yang diterima oleh peneliti ICW melalui pesan-pesan digital maupun pesan-pesan di media sosial. Dan yang kedua
Januari 2025. Jadi serangan-serangan terhadap pembela HAM dan juga serangan terhadap kebebasan sipil itu masih menjadi PR yang masih belum bisa dijawab oleh pemerintahan baru, dan masih belum ada langkah-langkah sistematis dalam kemudian menghalau serangan-serangan dan juga intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia maupun warga negara, dengan masih diterapkannya Undang-Undang ITE, dengan akan diberlakukannya Undang-Undang KUHP nanti di 2026 yang akan mengatur soal pasal penghinaan presiden, wakil presiden, lembaga negara dan juga anggota-anggota pemerintahan gitu ya. Dan jamak kemudian dikenal sebagai pasal lese majeste yang sering diterapkan pada negara-negara kerajaan, tapi kemudian diterapkan pada instrumen hukum pidana yang ada di Indonesia. Ini tentu akan mengancam iklim kebebasan sipil secara signifikan. Aktor-aktor masyarakat adat dan juga masyarakat yang kemudian menentang upaya-upaya dalam pembangunan asimetris melalui proyek strategis nasional dan juga proyek-proyek pemerintahan lainnya. Nah, kita masuk di poin terakhir, pembahasan terakhir, kawan-kawan, 100 hari Prabowo di panggung dunia. Artinya bagaimana kemudian porsi atau proses implementasi diplomasi luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau teman-teman masih ingat, dalam awal-awal pemerintahan Prabowo, semenjak kemudian Prabowo dilantik, ada seenggaknya sejumlah kunjungan yang mungkin mencapai 10 kali lebih gitu ya, ke beberapa negara-negara dunia lainnya. Kami mencatat seenggaknya ada beberapa kunjungan ke Cina, ada kunjungan terakhir itu ke Inggris. Ada corak yang berbeda atau ada pola yang berbeda antara pola komunikasi luar negeri atau diplomasi luar negeri Prabowo dengan Jokowi. Kalau kita perhatikan di awal-awal pemerintahan Jokowi cenderung agak pasif ketika kemudian mengimplementasikan poin diplomasi luar negeri. Tapi di era awal pemerintahan Prabowo, justru kemudian pemerintahan sangat aktif dalam mendorong upaya-upaya dalam lawatan ke negara-negara tetangga. Tapi yang kami garis bawahi ada seenggaknya dua hal yang menjadi poin atau misi penting dalam lawatan pemerintahan Indonesia kepada negara-negara tetangga atau negara-negara sahabat. Pertama adalah upaya untuk menarik teruskan dari proyek pemerintahan yang lama, seperti pembangunan ibu kota Nusantara dan juga proyek strategis nasional. Dan yang kedua adalah fokus untuk kemudian masuk dalam sejumlah organisasi-organisasi internasional baru, misalnya OECD atau Organization for Economic and Cooperation for Development, di mana Indonesia sudah sangat-sangat getol gitu ya untuk masuk menjadi anggota OECD semenjak pemerintahan Jokowi. Tapi kemudian dalam pemerintahan Prabowo upaya itu digencarkan lebih jauh sehingga kemungkinan besar Indonesia akan masuk menjadi anggota OECD dalam tahun-tahun selanjutnya. Dan yang kedua adalah masuknya Indonesia dalam satu koalisi negara. Konteks ini Indonesia punya kepentingan untuk dapat masuk dalam satu lingkungan atau satu hubungan kekolegaan gitu ya yang sangat erat dengan negara-negara yang hari ini juga bertentangan dengan Amerika Serikat. Meskipun terakhir juga ada pernyataan dari perwakilan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia masih tetap akan melakukan atau mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif, di mana tidak ada keberpihakan terhadap sejumlah kekuatan-kekuatan di dunia. Tapi kami masih melihat bahwa itu adalah gestur untuk kemudian condong pada salah satu kekuatan ekonomi dunia, yaitu Cina. Tapi di konteks ini kawan-kawan ada dua hal yang kami soroti dalam konteks diplomasi. Pertama adalah dalam isu konflik Palestina, yang ini sangat-sangat kontradiksi dengan diplomasi internasional, di mana pada 11 November Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyerukan kepada negara-negara anggota Menteri Perdagangan Indonesia di tahun 2024, tepatnya Oktober sampai November 2024, nilai ekspor Indonesia dengan Israel itu sebesar USD 37.673.245 dan impor dengan Israel itu sebesar 7.506.568. Artinya masih ada hubungan dagang, hubungan ekonomi yang masih dipertahankan oleh Indonesia, di tengah kemudian ada statement politik yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Terbaru, Presiden Prabowo juga kemudian menyampaikan usulan kepada Joe Biden, malah itu Presiden Amerika Serikat, untuk melakukan solusi dua negara atau two-state solution. Artinya solusi ini kemudian tidak memperhatikan bagaimana historisitas konflik
konflik yang terjadi di Palestina, tapi kemudian malah condong pada narasi-narasi negara-negara yang masih mengafirmasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Dan yang kedua adalah bagaimana pasifnya Indonesia dalam mengupayakan perdamaian di regional atau di wilayah regional yaitu Myanmar, yang masih belum adanya tindakan-tindakan untuk kemudian dapat menghadirkan solusi untuk kemudian menghentikan ASEAN terhadap isu-isu hak asasi manusia, begitu ya. Terbukti dengan beberapa delegasi Indonesia kemudian diminta untuk memfasilitasi konflik yang terjadi di Myanmar, tapi kemudian masih mengabaikan, begitu ya, bagaimana suara-suara masyarakat sipil yang ada di Myanmar yang merupakan korban dari kekerasan atau brutalitas dari junta militer Myanmar. Oke, teman-teman, sebagai penutup, begitu ya, saya mau menyampaikan kesimpulan dan juga mungkin sedikit proyeksi yang akan kami sampaikan, begitu ya, atau kami analisa atau kami telaah berkaitan dengan laporan yang sudah kami luncurkan, begitu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana signifikansi 100 hari, gitu ya, mungkin 100 hari ini sangat pendek waktunya untuk menilai dan juga mengevaluasi pemerintahan. Tapi dalam beberapa negara 100 hari ini juga, jadi kami memandang sangat-sangat penting masyarakat atau publik untuk mengawal jalannya pemerintahan itu melalui bagaimana kinerja pemerintahan di 100 hari pertama. Nah, pertama kami melihat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran itu menunjukkan ciri gejala pemerintahan otokratis. Premisnya tadi, pelibatan militer sebagai satu instrumen kekuatan yang terkonsolidasi di rumpun eksekutif atau di pemerintah, yang kemudian menghasilkan satu fenomena ketiadaan oposisi, kehampaan peran dari lembaga yudikatif dan juga lembaga legislatif untuk dapat melakukan fungsi-fungsi check and balances dalam proses tata negara. Itu juga menjadi salah satu hal yang kami soroti dan kami proyeksikan akan menjadi salah satu ciri khas negara Indonesia di bawah administrasi Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, di mana gejala otokrasi ini kemudian dapat menjadi salah satu indikasi pengabaian dan juga peminggiran nilai-nilai hak asasi manusia dengan kemudian tidak mempertimbangkan aspek soal penyampaian pendapat masyarakat, aspek pemberangusan iklim kebebasan pers yang terbuka dan juga bertanggung jawab, lalu kemudian aspek penyingkiran kemudian suara-suara dari kampus atau perwakilan-perwakilan akademik atau kelompok-kelompok akademisi, gitu ya, dan juga perwakilan masyarakat sipil. Dan yang kedua, pengabaian tanggung jawab negara dalam menghadirkan keadilan untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dan condong melakukan upaya non-yudisial yang minim akuntabilitas untuk keadilan bagi korban dan menghadirkan mekanisme hukuman untuk pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Seperti kita tahu, hari ini ada dua hal yang melandasi itu. Pertama, dari figur presiden sendiri yang masih tersandra dengan dosa masa lalu yang masih belum berada pada salah satu titik untuk kemudian dapat mempertanggungjawabkan situasi permasalahan yang terjadi di masa lalu secara hukum. Dan yang kedua adalah komitmen yang tidak tertulis secara eksplisit dalam dokumen kontrak politik Asia Cita, yang itu juga mengindikasikan bahwa ada pengabaian luar biasa terhadap upaya-upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan ke depan akan condong pada tindakan-tindakan untuk melakukan manipulasi penyelesaian melalui jalur non-yudisial atau non-hukum, begitu ya, dengan memberikan pemulihan yang tidak berkeadilan kepada korban, dengan menghadirkan narasi-narasi publik yang tentu kemudian tidak berpihak pada korban, dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga, pendekatan militer berlanjut di Papua dengan sejumlah proyek mercusuar yang akan dilakukan di Papua, seperti kemudian proyek ketahanan pangan, proyek pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, proyek food estate, dan juga proyek transisi energi, gitu ya, serta sejumlah daerah dengan proyek strategis nasional yang berpotensi menciptakan konflik dengan masyarakat. Yang keempat, pemberangusan ruang sipil lebih jauh dengan instrumen represi seperti regulasi. Tadi saya sudah sebutkan sejumlah regulasi yang kemungkinan besar akan mengancam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, dan juga ke depan kita akan punya Undang-Undang KUHP yang akan berlaku di tahun 2026, yang itu akan menjadi instrumen untuk kemudian membungkam atau merepresi, gitu ya, fungsi-fungsi masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat dan juga menyampaikan hak-hak kewarganegaraannya, dan juga pengamanan aksi dan juga penggunaan pendengung di media sosial. Jadi penggunaan buzzer atau pendengung itu akan digunakan sebagai upaya untuk menciptakan distorsi informasi, misinformasi
disinformasi di masyarakat sehingga terjadi demo atau buzzer yang dipakai untuk kemudian dapat membuat satu narasi yang sangat-sangat sangat timpang gitu ya, narasi-narasi pemerintah yang sangat timpang dengan narasi publik. Dan yang terakhir, kesimpulan dan juga proyeksi kami adalah orientasi diplomasi luar negeri yang menitik beratkan pada investasi untuk program dalam negeri yang akan menghasilkan corak pembangunan asimetris atau corak pembangunan yang tidak berkeadilan, yang timpang dan tidak memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir sebelum saya tutup teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa dengan melihat dan juga mungkin memproyeksikan dan kemudian mengukur begitu ya komitmen bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran dalam isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, kita bisa bilang gitu ya bahwa mungkin tahun-tahun selanjutnya terutama aktor demokrasi, aktor hak asasi manusia, karena pemerintah hari ini mengesampingkan dan juga meminggirkan isu-isu hak asasi manusia dalam diskursus kebijakan publik dan juga kebijakan negara. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat teman-teman. Saya serahkan kepada Nadine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, terima kasih kepada Mas Dimas untuk pemaparannya. Dari mulai pemutihan isu pelanggaran berat HAM masa lalu, kemudian mengarah ke upaya normalisasi dari peran dan pengerahan TNI dalam ruang publik hingga diplomasi gimmick. Dari 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran sudah banyak sekali rentetan kasus yang menjadi perhatian kontras dan tentu banyak sekali aktor pro-demokrasi di Indonesia yang akan menjadi acuan seperti apa pemerintahan Prabowo Gibran selama beberapa tahun ke depan. Mari kita pantau bersama dan mari kita kritisi bersama. Untuk laporan lengkapnya sudah dipublikasikan di website Kontras dan sudah tersedia juga PowerPoint di dalamnya untuk diakses secara bersama untuk mengetahui laporan secara singkatnya. Sekian dari